Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai struktur kimia dan juga reaksi identifikasi dari karbohidrat. Dan pembahasan yang pertama yaitu tentang struktur kimia dari karbohidrat. Jadi berdasarkan struktur penyusunnya, karbohidrat ini terbagi menjadi dua, yaitu gula sederhana dan juga gula kompleks. Yang mana gula sederhana ini terdiri atas monosakarida, disakarida, dan juga oligosakarida. Monosakarida merupakan bentuk yang paling sederhana dari karbohidrat yang hanya memiliki satu unit gula. Nah, contohnya itu ada glukosa, ribosa, dan juga fruktosa. Ribosa merupakan jenis monosakarida yang memiliki 5 atom karbon, sedangkan glukosa dan fruktosa memiliki 6 atom karbon. Kemudian yang kedua yaitu disakarida, yang merupakan suatu jenis karbohidrat yang tersusun atas 2 unit gula. Contohnya ada maltosa, sukrosa, dan laktosa. Maltosa merupakan disakarida yang terbentuk dari 2 unit glukosa. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, maltosa ini sering digunakan sebagai bahan untuk membuat makanan bayi dan juga susu bubuk. Kemudian selanjutnya ada sukrosa yang disebut juga dengan gula pasir. Nah, sukrosa ini tersusun atas glukosa dan juga fruktosa. Sedangkan laktosa merupakan gula susu yang tersusun atas glukosa dan juga galaktosa. Jenis gula sederhana yang selanjutnya yaitu ada oligosakarida, yang merupakan karbohidrat yang tersusun atas 3-10 unit gula. Dan biasanya terdapat pada permukaan membran sel. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karbohidrat kompleks atau biasa disebut dengan polisakarida. Nah, polisakarida ini memiliki atau mengandung banyak molekul-molekul gula. Berdasarkan fungsi dan juga strukturnya, polisakarida ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai bahan penyusun struktur, kemudian yang kedua sebagai bahan makanan, dan yang ketiga sebagai zat spesifik. Polisakarida sebagai bahan penyusun struktur, contohnya itu seperti selulosa yang memberikan kekuatan pada batang tumbuhan. Dan juga kitin yang berfungsi sebagai komponen penyusun struktur dari kerangka luar serangga. Adapun polisakarida sebagai bahan makanan, nah contohnya itu dapat berupa pati atau amilum, dan juga glikogen yang berfungsi sebagai cadangan makanan dalam tubuh. Selanjutnya yaitu polisakarida sebagai zat spesifik. Nah, di sini contohnya itu ada heparin yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai reaksi identifikasi dari karbohidrat. Nah, di sini yang pertama yaitu ada uji Molis. Uji Molis adalah uji untuk menentukan adanya karbohidrat berdasarkan dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat yang menghasilkan aldehid. Dan selanjutnya aldehid tersebut bereaksi dengan alfa-naftol untuk menghasilkan zat yang berwarna ungu. Jadi uji Molis ini digunakan untuk menentukan adanya karbohidrat dari suatu sampel, baik berupa makanan atau zat kimia yang lainnya. Kemudian berikut ini merupakan reaksi identifikasi dari uji Molis. Nah, di sini ada karbohidrat yang berupa glukosa, kemudian direaksikan dengan asam sehingga menghasilkan 5-hidroksi-metil-furfural. Dan ini merupakan gugus aldehid. Ini hidroksi, sedangkan yang di tengah merupakan cincin furfuralnya. Kemudian 5-hidroksi-metil-furfural tersebut bereaksi dengan 2-alfa-naftol dan juga dengan asam sehingga dihasilkan reaksi coupling. Di mana terjadi perubahan posisi hidroksi pada alfa-naftol dan juga dengan C karbonil yang ada pada 5-hidroksi-metilfurfural tersebut. Sehingga terbentuk suatu molekul di mana ini merupakan 5-hidroksi-metilfurfural dan ini merupakan 2-alfa-naftol. Jadi 5-hidroksi-metilfurfural ini berkopling dengan 2-alfa-naftol. Kemudian dioksidasi lebih lanjut di mana ion tersebut mengalami enolisasi sehingga terbentuklah suatu molekul seperti ini, yaitu terdapat ikatan terangkap di mana molekul tersebut akan berwarna ungu atau kemerahan.
Dan uji positif terhadap uji molis ini ternyata apabila dilihat secara makroskopis terbentuk dua fasa dan zat yang berwarna ungu. Dan dapat dilihat di sini adanya dua fasa, yang mana fasa di bawah itu berwarna ungu dan juga yang di atasnya itu berwarna putih. Begitu pula dengan yang di sebelahnya, bahwa yang di bawahnya berwarna ungu dan yang atasnya itu berwarna putih. Dan hal ini merupakan hasil positif dari uji molis. Selanjutnya yaitu ada uji Benedict. Uji Benedict bertujuan untuk menentukan apakah monosakarida atau disakarida merupakan gula, reduksi atau bukan, yang menyerupai uji Tollens untuk gugus aldehid dan keton. Jadi, uji Tollens itu untuk mengetahui aldehid atau keton. Karena aldehid dapat teroksidasi menjadi asam karboksilat. Sedangkan perak nitrat sendiri tereduksi menjadi perak sehingga menghasilkan endapan perak atau cermin perak. Perlu diingat, agar ujinya positif, suatu karbohidrat harus mengandung gugus hemiasetal. Gugus hemiasetal juga biasa disebut dengan gula reduksi. Nah, hemiasetal akan terhidrolisis dalam larutan menjadi bentuk aldehidnya. Cu2+ di sini yaitu sebagai reagen Benedict yang akan direaksikan dengan monosakarida, aldosa atau ketosa. Maka akan dihasilkan endapan merah bata yaitu Cu2O. Jika dilihat hasilnya, dari aldehid menjadi asam karboksilat. Jadi yang teroksidasi adalah gulanya dari aldehid yang menjadi asam karboksilat. Sedangkan Cu2+-nya tereduksi menjadi Cu+. Bila CO di sini menjadi +1. Nah, berarti uji positifnya yaitu ditandai dengan munculnya endapan merah Cu2O. Coba kita lihat di sini ya. Ada glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, laktosa, galaktosa, dan amilum. Glukosa di sini hasilnya positif karena ada endapan merahnya. Fruktosa juga hasilnya positif karena mengandung endapan merah. Sedangkan sukrosa hasilnya negatif karena pada sukrosa tidak ada gugus aldehid bebas, sehingga tidak bisa teroksidasi menjadi asam karboksilat. Pada maltosa hasilnya positif karena ada warna merah bata. Pada laktosa juga sama, hasilnya positif karena ada gugus aldehid bebasnya yang teroksidasi walaupun dia termasuk disakarida. Pada galaktosa juga sama, sedangkan amilum tidak memiliki gugus aldehid bebas sehingga tidak bisa teroksidasi. Maka untuk hasil uji Benedict untuk sukrosa dan amilum hasilnya yaitu negatif. Jadi uji Benedict ini fungsinya untuk mendeteksi adanya gula tereduksi. Yang selanjutnya yaitu ada uji Barfoed. Uji Barfoed mirip dengan uji Benedict, tetapi tujuannya untuk menentukan apakah suatu karbohidrat merupakan monosakarida atau disakarida. Reagen Barfoed bereaksi dengan monosakarida menghasilkan endapan tembaga 1 oksida dengan laju reaksi lebih cepat daripada disakarida. Contohnya ini, glukosa yaitu monosakarida dan fruktosa juga sama, jadi terdapat endapan merah. Sukrosa tidak terdapat endapan merah karena sifatnya disakarida. Sedangkan maltosa juga sama, sifatnya disakarida, jadi tidak terdapat endapan merah. Laktosa pun sama, tidak terdapat endapan merah. Sedangkan galaktosa yaitu monosakarida, jadi terdapat endapan warna merah. Sedangkan amilum sifatnya disakarida, jadi tidak terdapat endapan warna merah. Uji Seliwanov bertujuan untuk mengetahui adanya gugus keton pada gula. Dehidrasi fruktosa oleh HCl pekat menghasilkan hidroksi furfural. Sama seperti uji molis.
Dengan penambahan resorsinol, fruktosa mengalami kondensasi membentuk senyawa kompleks berwarna merah oranye. Yang gulanya mengandung gugus keton kan fruktosa. Ya, nah ini kan ada gugus ketonnya nih. Nah, kalau ditulis dalam struktur lingkarnya kan kayak gini. Nah, kan struktur lingkarnya kayak gini nih. Lalu misalnya direaksikan dengan asam, maka akan terbentuk hidroksifurfural seperti ini. Nah, hidroksifurfural jika direaksikan dengan resorsinol, maka dalam kondisi asam akan terjadi coupling, akan terbentuk senyawa kompleks seperti ini. Nah, senyawa kompleks ini berwarna merah oranye. Jadi seperti itu Uji Salinov. Kita lihat di sini kan glukosa nih. Glukosa gak ada gugus ketonnya kan, adanya gugus aldehid. Glukosa kan merupakan gula yang golongan aldosa, jadi menunjukkan hasil yang negatif. Nah, selanjutnya fruktosa ada gugus ketonnya, jadi memberikan hasil yang positif pada uji Salinov. Lalu galaktosa kan gula aldosa. Nah, ada aldehidnya, gak ada gugus ketonnya kan, jadi memberikan hasil yang negatif. Laktosa juga sama. Laktosa itu kan terdiri dari glukosa dan galaktosa, dan dua-duanya merupakan gugus aldosa yang terdapat gugus aldehidnya. Gak ada gugus ketonnya, jadi akan menghasilkan hasil yang negatif. Tidak membentuk endapan merah bata pada uji Seliwanov. Nah, lalu selanjutnya yaitu maltosa. Nah, maltosa kan terdiri dari dua molekul glukosa ya. Glukosa itu merupakan aldosa gugus aldehid, jadi hasilnya juga negatif. Kalau sukrosa itu kan ada gugus keton dan ada gugus aldehidnya, terdiri dari glukosa dan fruktosa. Nah, kan mengandung fruktosa yang ada gugus ketonnya, jadi menghasilkan hasil uji positif, yaitu terbentuk senyawa kompleks merah keorenan. Amilum kan polisakarida yang tersusun dari glukosa. Jadi kan glukosa itu merupakan aldosa atau gugus aldehid, tidak ada gugus ketonnya. Jadi pada uji Seliwanov hasilnya itu negatif. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.